siap melayani dalam demokrasi, jaga persatuan. Assalamualaikum, apa kabar sahabat semuanya? Bertemu kembali dengan saya di channel Zudan Arif Berbagi Informasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Profesor Dr. Zudan Arif Fakrul SMA. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat datang, Prof. Terima kasih Pak Tafid, rekan-rekan semua seluruh Indonesia yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di acara Sharing Session Series atau S3 Forum. Ya, terima kasih Prof. Luar biasa malam hari ini kita akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan dengan topik yang sangat menarik. Topiknya adalah hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, saya kira para peminat Zoom, peminat hukum dan peminat pemerintahan daerah malam ini senang sekali karena kita malam hari ini ada Prof. Zudan yang memang beliau ini punya pengalaman yang luar biasa dalam banyak hal. Nah, untuk itu sebelum dimulai saya akan bacakan dulu. Prof. Zudan ini telah mengabdi dalam birokrasi yang cukup lama, pejabat senior di birokrasi, karena beliau sudah di birokrasi selama lebih dari 20 tahun tanpa terputus. Dan beliau di Kementerian Dalam Negeri mulai dari awal sampai sekarang. Beliau pernah menjabat jabatan yang penting, diantaranya adalah Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga staf ahli bidang hukum dan politik, juga HAM Kementerian Dalam Negeri, dan pada saat itu beliau banyak berkecimpung dalam penyusunan undang-undang. Di antaranya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang pilkada, kemudian undang-undang administrasi kependudukan, termasuk undang-undang desa, ada undang-undang ormas, dan berbagai undang-undang yang lain. Nah, saat ini Prof. Zudan ini dipercaya oleh pimpinan sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Dan di antara jabatan beliau sebagai Dirjen Dukcapil, beliau juga pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Gorontalo pada tahun 2016 sampai 2017. Di samping sebagai birokrat, beliau juga sebagai dosen, pengajar, pembimbing, penguji pada program Pascasarjana di UNS Solo, kemudian di Universitas Borobudur, kemudian Universitas Indonesia, di IPDN, Universitas Pelita Harapan, Universitas Jayabaya, dan juga di Universitas 17 Agustus Surabaya. Kecimpung atau lama menangani hukum, kemudian juga beliau birokrat dan juga pernah menjabat sebagai penjabat gubernur. Artinya, di samping sebagai birokrat di Kementerian Dalam Negeri, beliau sebagai profesor, beliau juga sudah punya pengalaman teritorial di daerah. Sehingga ini cocok dengan topik kita pada malam hari ini. Nah, terkait dengan itu, Prof, ini saya akan memulai bertanya kepada Prof. Zudan beberapa hal. Yang pertama, Prof, kita ini tinggal memiliki negara Republik Indonesia, tinggal di Indonesia. Kadang-kadang kita sebagai orang awam bertanya-tanya ini, mengapa sih kita perlu negara atau mengapa sih negara dibentuk? Dan mengapa juga harus juga dibentuk pemerintah atau pemerintahan daerah? Mohon Prof, kami diberi pencerahan tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Terima kasih Mas Tafib sudah mengawali diskusi pada malam hari ini. Saya senang sekali dan ini memang sengaja saya ingin mengawali forum kita, forum S3, sharing session series 1 jam bersama. Kita bisa berdiskusi banyak topik, bisa sharing berbagi materi, sehingga kita bisa saling mengisi, bisa saling belajar, dan bisa saling menguatkan dalam khasanah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kepada rule of law. Indonesia, kita ketahui bersama mengapa negara ini harus dibentuk dan mengapa pemerintahan daerah itu harus dibentuk. Saya ingin mengawali dengan peta Indonesia dari aspek demografi terlebih dahulu. Indonesia, kita ketahui adalah sebagai negara terbesar dengan populasi nomor 4 di dunia. Ini, negara dengan penduduk yang terbesar nomor 4 di dunia. Oleh karena itu, kita semua harus berbangga hati, harus berbesar hati, dan memiliki empati bahwa mengelola negara sebesar Indonesia tentu saja memerlukan effort yang luar biasa. Memerlukan satu kekuatan yang perlu bersinergi antar seluruh stakeholder. Seluruh pengampu dan penyelenggara pemerintahan harus bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana negara terbesar di dunia, China, mengelola penduduknya. Bagaimana India mengelola penduduknya. Bagaimana Amerika mengelola penduduknya. Dan kita harus bisa bersama-sama melihat bagaimana peta demografi sehingga penyelenggaraan pemerintahan kita itu bisa berjalan dengan baik. Rekan-rekan semua seluruh Indonesia, dari Dompu, Aceh, Papua, Kalimantan yang malam hari ini bergabung, saya sudah melihat rekan-rekan semuanya, terima kasih. Mari kita lihat peta demografi kita, sehingga penyelenggaraan pemerintahan kita itu bisa kita kelola dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Kalau kita cermati, 55,76% penduduk Indonesia yang berjumlah 268.583.016 jiwa, 55,76% berada di Pulau Jawa. Artinya lebih separuh penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Kemudian kalau kita langsung ke paling timur, di Papua dan Papua Barat, itu pulau yang sangat besar, ya, hanya berisi 2% dari seluruh penduduk Indonesia, atau kurang lebih 5,5 juta jiwa. Kemudian Bali, NTB, NTT berisi kurang lebih 15 juta atau 5,6%. Maluku lebih sedikit lagi, hanya berisi 1,18% atau kurang lebih 3 juta. Seluruh Sulawesi berisi kurang lebih 20 juta penduduk Indonesia atau 7,5%. Seluruh Pulau Kalimantan hanya berisi 16,4 juta jiwa atau 6,13%. Bergeser sedikit ke Pulau Sumatera, rekan-rekan semua, ada 58,4 juta jiwa atau 21%. Artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah kita itu terpusat penduduknya di Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, Banten, Jabar, dan DKI. Inilah Pulau Jawa dengan penduduk 55,76%. Dan inilah populasi terbesar yang harus mendapatkan perhatian dari seluruh bangsa kita. Dengan demikian kita juga harus melihat bagaimana persebaran demografi agar penyelenggaraan pemerintahan kita bisa efektif, bisa efisien, sehingga bisa mencapai tujuan bernegara dengan baik. Nah, untuk itu, teman-teman semua, selain Pulau Jawa, kita harus memberi perhatian juga kepada pulau-pulau yang lain dengan sebaran demografi seperti yang saya kemukakan tadi. Pemerintahan daerah dengan penduduk terbesar itu ada di Kabupaten Bogor, lebih dari 4,7 juta penduduknya.
4,7 juta, satu kabupaten. Ya, lebih besar dari seluruh provinsi di Maluku. Penduduk kabupaten dengan penduduk paling kecil ada di Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara. Penduduknya kurang lebih hanya 24.000 jiwa. Nah, tetapi ini adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dengan struktur yang lengkap. Nah, mengapa negara harus dibentuk untuk mewadahi seluruh penduduk ini? Kita bisa melihat dari dua perspektif. Pertama, perspektif filosofis. Ini, kita harus masuk ke perspektif filosofis dulu mengapa negara dibentuk. Rekan-rekan semua, semua negara dibentuk dengan tujuan tertentu. Setidak-tidaknya negara dibentuk untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Negara dibentuk untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban. Ini karena sebuah negara bisa membangun bila memiliki kondisi sosial yang tertib, kondisi sosial yang tentram. Stabilitas sosial, politik, dan keamanan itu sangat penting. Dan yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan dan mewujudkan kebahagiaan bagi seluruh penduduknya. Nah, inilah filosofi mendasar dibentuknya negara. Jadi pertama, setiap negara itu dibentuk karena ingin mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh penduduknya, baik WNI maupun WNA yang ada di wilayah itu. Dan yang kedua, bentuk welfare state sebagai sebuah negara yang ingin mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh isi yang ada di dalamnya, baik WNI maupun WNA-nya. Dan kita terus bergerak menuju satu titik yang disebut dengan happiness state, negara yang ingin mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Nah, khusus Indonesia, mengapa pemerintahan daerah harus dibentuk? Indonesia sangat luas, lebih dari 17.504 pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ini kalau kita terbang bisa 5 jam non-stop. Kalau transit bisa lebih lama lagi. Nah, cakupan yang sangat luas ini tidak bisa dikelola dengan satu wilayah negara yang berdiri sendiri. Harus dibentuk wilayah-wilayah, satuan-satuan teritori yang lebih kecil. Yang kedua, pemerintah daerah dibentuk agar upaya menciptakan kesejahteraan dengan cara-cara yang demokratis itu lebih bisa diwujudkan dengan lebih mudah. Mengapa? Karena masing-masing wilayah dibagi-bagi ya dengan kepala daerah sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Dan yang ketiga, agar memudahkan dalam manajemen rentang kendali agar terjangkau. Ini tataran filosofisnya. Tetapi kita juga harus membuka sebagai negara yang disebut dengan nomokrasi, kita harus membuka konstitusi kita. Ada alasan konstitusionalitas yang muncul dalam Undang-Undang Dasar mengapa di Indonesia dibentuk negara, kemudian dibentuk pemerintahan daerah. Kita bisa mengawali dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Rekan-rekan semua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada sepotong kalimat yang memiliki nilai yang sangat mendalam. Saya bacakan di dalam pembukaan itu disebut, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Jadi pendiri negara kita, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Zamin, itu yang dibentuk adalah negara kesatuan Indonesia dulu, bukan pemerintahan daerah dulu. Jadi induknya, negara besarnya dulu. Jadi inilah mengapa Indonesia mentasbihkan dirinya sebagai negara kesatuan, bukan negara federal. Karena yang dibentuk adalah pemerintahan negara dulu. Sehingga setelah pemerintah nasional terbentuk, baru disusunlah pemerintahan daerah itu. Nah, untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa,
melindungi seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendek kata, ingin membuat seluruh rakyat Indonesia itu sejahtera dan berbahagia. Jadi yang dibentuk adalah pemerintah negara dulu. Satu kesatuan integralistiknya yang dibentuk. Nah, kemudian kalau kita membuka konstitusinya, kita melihat bahwa negara kita adalah bersistem presidensial. Pasal 4 ayat 1 eksplisit mengatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Artinya, presidenlah yang menjadi batu penjuru di Indonesia dalam penyelenggaraan cabang kekuasaan eksekutif. Nah, konstitusionalitasnya dilanjutkan di pasal 17. Presiden tidak sendirian. Presiden dibantu oleh para menteri, yang mana menteri-menteri itu menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Nah ini, Pak Tafib, rekan-rekan semua, maka kementerian itu dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan harus diapakan? Apakah sentralistik ataukah desentralistik? Konstitusi kita memberikan ruang. Pasal 18, 18A dan 18B, yang di sana ada ruang desentralisasi yang sangat kuat. Ruang pembagian kewenangan, hubungan kewenangan pusat dan daerah yang diatur dengan undang-undang. Maka lahirlah Undang-Undang Pemda, lahirlah Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan lahirlah daerah-daerah yang bercirikan kekhususan atau keistimewaan. Aceh, Papua, DKI Jakarta, DIY adalah daerah-daerah dengan ciri keistimewaan dan kekhususan. Nah, untuk itu maka pemerintah daerah itu dibentuk. Dan seluruh Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan daerah selalu memiliki beberapa elemen dasar. Setidak-tidaknya ada 8 elemen dasar. Pertama, kita menyebut urusan pemerintahan. Ada urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan tata ruang, urusan administrasi kependudukan. Dalam perspektif Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebut juga dengan kewenangan. Tetapi ini berbeda. Kalau Undang-Undang Pemda lebih kuat menyebut sebagai urusan pemerintahan. Inilah yang dipegang oleh presiden. Pada mulanya dalam negara kesatuan, pemegang urusan pemerintahan adalah presiden. Kemudian presiden membagi. Ya, ada kelembagaan daerahnya, kepegawaian daerahnya, keuangan dan aset daerah. Kemudian di daerah diberi ruang untuk mengatur, menyusun regulasi berupa perda dan peraturan kepala daerah. Unsur yang sangat penting adalah adanya kepala daerah dan DPRD. Konstitusi kita itu tidak menyebut adanya wakil kepala daerah. Yang ada adalah hanya gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi ada keputusan politik antara pemerintah bersama DPR, wakil kepala daerah ikut dipilih di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Unsur yang ketujuh yang harus ada, ya, sebagai upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan, itu adalah pelayanan publik. Nah, dalam satu kesatuan negara, ketika presiden memberikan ruang desentralisasi, maka harus ada pembinaan dan pengawasan. Nah ini Pak Tafib, tataran filosofis, tataran konstitusionalitas, serta elemen dasar pemerintahan daerah yang harus ada. Ini khususnya di Indonesia. Terima kasih.